Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Nihayatulsna. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan dari hasil UTS Biomedik. Yang pertama mengenai deskripsi soal. Untuk soal yang pertama, sinyal XN sama dengan 6,35 cos Pn per 10 akan dikuantisasi. Berapa bit per sampel yang diperlukan jika A. Step kuantisasi sama dengan 0,1 dan B. Step kuantisasi sama dengan 0,02. Bit per sampel di sini dapat diartikan bahwa bit per sampel dapat digunakan untuk menyatakan berapa banyak nilai bit yang diperlukan untuk menyatakan hasil sampel tersebut. Nah, dalam soal yang A dapat diartikan berarti step kuantisasi sama dengan 0,1. Berarti dalam soal tersebut kita diberi soal untuk mencari nilai bit dari yang diperlukan dari sampel 0,1. Dan untuk yang B, step kuantisasi sama dengan 0,02. Berarti kita mencari nilai bit yang diperlukan untuk menyatakan hasil dari sampel 0,02. Soal selanjutnya yakni desainlah sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Kemudian plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Kemudian yang ketiga, semua sinyal diplot dengan besar sampel sebanyak 512. Kemudian yang terakhir, buatlah laporan hasil eksekusi dari program laporan tulis tangan. Selanjutnya yakni demo program. Berikut merupakan program dari soal UTS nomor 1. Langsung saja kita run. Kemudian add to pad. Kita menunggu sampai hasil dari grafiknya keluar. Oke, berikut hasil dari program nomor 1. Langsung saja kita perbesar. Nah, seperti ini untuk plot grafik dari sinyal XN sama dengan 6,35 Pn per 10. Kemudian dalam soal ini diminta juga mengenai bit per sampel dari tiap kuantisasi. Nah, untuk hasil step kuantisasi dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini merupakan step kuantisasi 0,01. Grafik step kuantisasi 0,01. Step kuantisasi di sini bermaksud dari jarak antara satu dengan yang lain dengan jarak antara titik satu dengan yang lain bernilai 0,1. Dan untuk plot grafik step kuantisasi 0,02, maka kita perbesar saja hingga selisih dari titik-titik tersebut dapat bernilai 0,02. Nah, untuk grafik step kuantisasi 0,02 berarti seperti ini dengan nilai
step kuantisasi berjarak 0,02 dan ini juga sama. Oke, selanjutnya adalah penjelasan program. Untuk yang pertama, CLC di sini digunakan untuk menghapus hasil program sebelumnya. Kemudian FS di sini merupakan frekuensi sampling atau sampel. Nah, untuk sampel di sini sudah diketahui dalam program atau dalam soal sebelumnya yang bernilai 512. Kemudian F sama dengan 256. F di sini bernilai 256 karena didapat dari Fs sama dengan F kali 2. Sehingga untuk mencari F, karena sudah diketahui frekuensi samplingnya 512, maka untuk didapatkan F berarti Fs per 2 seperti ini, sehingga nilainya 256. Kemudian T sama dengan 0. T di sini untuk menampilkan grafik, digunakan untuk menampilkan grafik. Nah, T sama dengan 0 di sini berarti batas awal dari grafik tersebut. Misal kita run dulu. Nah, di grafik ini di program diketahui bahwa T sama dengan 0 merupakan batas awal. Nah, kemudian di hasil program, maka batas awalnya berawal dari angka 0 seperti itu. Kemudian 1 per Fs didapat dari 1 per Fs digunakan untuk menampilkan frekuensi sampling. Kemudian 1 di sini digunakan untuk batas akhir dari grafik tersebut. Seperti ini, batas akhirnya memiliki batas akhir 1. Nah, di sini saya menggunakan batas akhir 1, padahal nilai sampel 520, nilai sampel bernilai 512, karena jika kita menggunakan nilai sampel 512, maka grafiknya itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Jadi coba kita ubah menjadi 512, maka plot grafiknya akan berubah seperti ini dan tidak dapat diketahui untuk grafiknya, sehingga saya menggunakan nilai 1 untuk memperjelas dari bentuk grafik tersebut seperti itu. Kemudian nilai A sama dengan 6,35. Ini sudah diketahui dari soal berikut, yakni Xn sama dengan 6,35 cos Pn per 10. Nah, kenapa A bernilai 6,35? Karena dalam sinyal ini, dalam Xn berumuskan A cos Pn per F, Pn per 10. Kemudian untuk sinyal XA ini digunakan untuk nama dari perumusan soal berikut. Untuk ini, untuk rumus didapatkan A sama dengan A kali cos Pi kali F per 10 kali T. Nah, A cos di sini berarti didapatkan dari nilai soal tadi, yakni 6,35 cos
BF per 10. Nah, kenapa ini ada kali T? Karena di sini digunakan untuk menampilkan grafik tersebut. Jika tidak ada T, maka grafik tersebut tidak akan tampil. Kemudian subplot 1,1,1. Nah, diibaratkan dari subplot ini nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk X di sini digunakan untuk menampilkan jumlah baris yang akan digunakan untuk menampilkan grafik tersebut. Saya menggunakan 1 karena grafiknya hanya 1 saja. Dan untuk Y atau Y yang bernilai 1 ini digunakan untuk menampilkan kolom dari tempat grafik tersebut ditampilkan. Kemudian untuk Z ini digunakan untuk menyatakan nomor urutan dari grafik tersebut. Jika misal ada 2 grafik, misal kita ingin menampilkan grafik ini di nomor A, maka berarti menjadi subplot 1,2,2 seperti itu. Kemudian stem di sini digunakan untuk menampilkan sinyal diskrit. Nah, jika ingin menampilkan sinyal analog, maka menggunakan plot. Kemudian title di sini digunakan untuk menampilkan judul dari grafik tersebut. Kemudian X label ini merupakan nama dari grafik X, dan untuk Y label ini merupakan nama dari grafik Y. Bisa kita coba. Nah, ini bernamakan dengan N dan ini bernamakan dengan XN, dan untuk titlenya berjudul dengan sinyal XA. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penjelasan laporan. Tuh, soal sudah dibacakan tadi. Kemudian untuk perhitungan manualnya saya jelaskan lagi. Untuk amplitudo A sama dengan 6,35. A 6,35. Kemudian ditanya BPS jika step kuantisasi sama dengan 0,1 dan step kuantisasi sama dengan 0,02, maka penyelesaian dari materi yang sudah disampaikan kemarin dapat diketahui bahwa jika mencari L sama dengan 2, maka rumusnya sama dengan 2 kali amplitudo per step kuantisasi ditambah 1 untuk persamaan pertama, dan untuk persamaan yang kedua L sama dengan 2 kali BPS. Dan untuk keterangannya, yang pertama, step delta merupakan step kuantisasi atau resolusi, dan L sama dengan level kuantisasi, sedangkan A sama dengan amplitudo sinyal, dan 2A merupakan rentang dinamis. BPS merupakan bit per sampel yang akan kita cari nanti, dan Fs sama dengan frekuensi sampling. Nah, kemudian untuk mencari nilai BPS, maka kita harus masuk ke persamaan 1 terlebih dahulu. Maka untuk mencari nilai 2A dapat didapatkan dari 2 kali 6,35 sama dengan 12,7. Kemudian untuk
nilai yang A, step kuantisasi sama dengan 0,1, L sama dengan 2/A, 2A per step kuantisasi plus 1. Maka kita tinggal masukkan saja 12,7 nilai dari 2A tadi per step kuantisasinya tadi 0,1 plus 1 menjadi 127 plus 1, sehingga level kuantisasinya 128. Nah, kemudian kita sudah mengetahui L level kuantisasi atau L, maka di persamaan 2 tadi ada L sama dengan 2 kali BPS. Nah, karena L-nya sudah diketahui bernilai 128, maka kita tinggal memasukkan 2 log L sama dengan BPS. Jika dilihat dari rumus ini dapat kita balik menjadi 2 log L sama dengan BPS. Kemudian BPS berarti 2 log 128, BPS berarti 7. Jadi nilai besar BPS jika step kuantisasi 0,1 adalah 7 BPS. Selanjutnya untuk yang kedua, step kuantisasi sama dengan 0,02. L tadi sudah diketahui, untuk 2A tadi sudah diketahui yaitu 12,7 dan untuk step kuantisasinya 0,02 menjadi 635 plus 1 dan L bernilai 636. Kemudian kita logkan nilai L sama dengan 2 BPS ini didapat dari A log B sama dengan C dan A pangkat C sama dengan B. Kita ibaratkan seperti itu, sehingga menjadi rumus 2 log L sama dengan BPS. Kemudian BPS sama dengan 2 log 636. BPS bernilai 9,32. Karena nilainya ada nilai desimalnya, maka kita menggunakan pembulatan, yakni menjadi 9. Jadi besar BPS jika step kuantisasi sama dengan 0,02, maka bernilai 9 BPS. Kemudian dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai step kuantisasi, maka bit per sampel atau BPS akan bernilai semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal ini akan berdampak pada kebutuhan memori yang lebih besar. Namun, kemudian di slide yang kedua, yakni soal desainlah sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Yang kedua, plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Yang ketiga, semua sinyal diplot dengan besar sampel sebanyak 512. Dan yang keempat, buatlah laporan hasil eksekusi dari program 1, laporan dari program dan laporan ditulis tangan. Nah, untuk laporannya seperti berikut yang sudah saya buka, dan untuk program MATLAB sudah saya jelaskan, atau source code-nya sudah saya cantumkan seperti ini, dan sudah saya jelaskan di waktu awal tadi. Kemudian untuk soal yang kedua, plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Kemudian saya menggunakan frekuensi 256 Hz dan frekuensi sampling 512. Berikut hasil plot sinyal selama 1 detik. Dan ini merupakan batas akhir yang bernilai 1 detik atau dengan sampel sebanyak 1 detik. Nah, kemudian di sini menggunakan sampel
lama 0,5 detik, sehingga grafik semakin terlihat jelas. Dan jika menggunakan sampel 512 tadi, maka nilai grafiknya menjadi tidak terlihat sama sekali. Untuk hasil plot sinyal dengan step kuantisasi 0,1. Nah, untuk step kuantisasi 0,1 berarti ini dengan jarak sebesar 0,1. Dan untuk step kuantisasi 0,02 dengan jarak 0,02. Dengan semakin besar nilai step kuantisasi, maka grafik dapat dilihat dengan semakin jelas. Dan selanjutnya yakni merupakan tabel trunkasi dan pembulatan. Di sini saya menggunakan cara pembulatan karena menurut saya cara pembulatan lebih mudah daripada cara trunkasi. Nah, untuk nilai XN ini didapatkan dari, sebelumnya saya menggunakan Excel untuk melakukan tabel berikut, dan untuk Excelnya seperti berikut. Nah, untuk XN didapatkan dari persamaan tadi yang 6,35 cos PN per 10, dan N-nya merupakan nilai sampel atau jumlah sampel, dan ini berjumlahkan sampel sampai 512. Seperti ini. Kemudian saya menggunakan cara trunkasi karena menurut saya lebih mudah. Dan untuk menghitung nilai XGN ini didapatkan dari dua nilai pembulatan dari hasil XN. Jadi saya memberikan contoh untuk N yang N1 0,396,0395. Nah, XGN ini karena mengambil dari dua angka belakang yang dibulatkan menjadi 6,0300. Kemudian EGN ini didapatkan dari selisih antara XN dengan XGN sehingga bernilai 0,0095. Dan sedangkan jika kita menggunakan cara pembulatan, di cara pembulatan ini untuk XGN didapatkan dari 6,0395 menjadi 6,0400 dikarenakan di XGN ini menggunakan 3 angka belakang koma yang dibulatkan jadi 6,0400 begitu. Kemudian untuk EGN ini merupakan selisih dari nilai XGN dikurangi dengan nilai XN, karena di cara pembulatan ini biasanya nilai XGN lebih tinggi daripada nilai XN. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.